losing time, I'm fading fast. Marc Marquez kembali menjadi sorotan besar di paddock MotoGP. Kali ini bukan karena aksi menyalipnya yang agresif atau gaya balap penuh adrenalin, melainkan karena ia harus berjuang mati-matian melawan motornya sendiri di sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP San Marino 2025. Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, yang seharusnya menjadi tempat ideal untuk menunjukkan performa sang juara dunia 8 kali itu, justru berubah menjadi arena penuh tantangan bagi Marquez bersama Desmosedici EP25 miliknya. Para penonton yang hadir sejak pagi menyaksikan sesuatu yang jarang terlihat dari seorang Marc Marquez. Seorang pebalap yang biasanya tampil penuh percaya diri justru terlihat gelisah, kaku, bahkan beberapa kali hampir kehilangan kendali. Situasi ini langsung memunculkan pertanyaan besar di kalangan fans maupun pengamat. Apakah Ducati telah salah arah dalam pengembangan motor? Ataukah ini hanya adaptasi sementara Marquez terhadap kondisi sirkuit Misano yang terkenal tricky dengan kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras? Fakta di lapangan jelas berbicara, Marquez hanya mampu mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi kelima. Untuk ukuran Marquez, posisi ini jauh dari kata memuaskan, apalagi jika mengingat rival-rival utamanya seperti Pecco Bagnaia dan Jorge Martin mampu melesat lebih mulus tanpa drama berarti. Marquez sendiri mengakui bahwa dirinya bukan hanya berhadapan dengan lawan-lawan di lintasan, melainkan juga dengan mesin di bawah tubuhnya. "Saya melawan motor sendiri," ucapnya dengan wajah serius. Pernyataan ini langsung jadi headline berbagai media internasional. Ia menuturkan bagaimana Desmosedici EP25 terasa sangat kaku, berbeda jauh dengan sensasi yang ia rasakan di Catalunya beberapa pekan sebelumnya. Motornya jadi super bertenaga karena treknya lebih pendek dan gearboxnya lebih pendek. Lalu di Catalunya, kami bisa lepas rem dan menggunakan kecepatan menikung. Di sini, titik remnya sangat keras. Justru sebaliknya, ungkap Marquez, mencoba menjelaskan perbedaan karakteristik. Bagi seorang pembalap sekelas Marc Marquez, adaptasi biasanya bukan masalah besar. Namun kali ini, bahkan ia mengaku frustrasi karena putaran cepat yang ia catatkan tidak berbanding lurus dengan kecepatan balapan. Kalau dicek, catatan waktu putarannya ada, tapi kecepatan balapannya 0. 1 putaran cepat, 3 putaran penuh kesalahan, kata Marquez jujur. Inilah kondisi yang jarang terdengar dari mulut sang baby alien, sosok yang biasanya dikenal tahan banting, mampu mengendalikan motor dalam kondisi mustahil, hingga sering disebut manusia setengah alien di lintasan. Dari paddock, terlihat jelas ekspresi tim Ducati Lenovo yang agak cemas. Para mekanik dan insinyur tampak bolak-balik memeriksa data, mencoba mencari tahu kenapa Marquez tidak menemukan kenyamanan di Misano. Padahal, Misano merupakan salah satu trek favorit Ducati karena layoutnya kerap menguntungkan Desmosedici dalam hal akselerasi. Tetapi uniknya, justru Marquez yang paling kewalahan, sementara rekan setimnya tampil lebih stabil. Hal ini memunculkan spekulasi liar bahwa settingan motor Marquez berbeda dari standar umum, atau bahkan ada kendala teknis yang belum terdeteksi. Sorotan publik makin tajam karena ekspektasi terhadap Marc Marquez di musim 2025 begitu besar. Kepindahannya ke Ducati Lenovo dianggap sebagai kombinasi sempurna, pebalap paling spektakuler di grid bersatu dengan motor paling dominan. Namun kenyataan di Misano memberi pelajaran, bahkan kombinasi yang terlihat ideal sekalipun masih bisa menemui batu sandungan. Para penggemar setia Marquez terlihat cemas di tribun, beberapa di antaranya bahkan terlihat menggelengkan kepala saat The Baby Alien beberapa kali melebar di tikungan. Jika melihat rekam jejak, Marquez memang punya sejarah panjang dalam menghadapi motor yang sulit dikendalikan. Di era Repsol Honda, ia sempat bertahun-tahun berjuang dengan motor yang agresif dan tidak ramah pembalap lain. Namun keistimewaan Marquez adalah kemampuannya mengendalikan motor liar tersebut, sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ironisnya, kali ini di Ducati yang disebut-sebut sebagai senjata paling sempurna di MotoGP, ia justru harus menghadapi kesulitan yang sama, melawan motor sendiri. Para pengamat MotoGP menilai apa yang terjadi di Misano hanyalah bagian dari proses. MotoGP era modern bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi juga soal siapa yang mampu menemukan setup terbaik dalam waktu singkat. Dengan kondisi cengkeraman aspal Misano yang sangat tinggi, motor cenderung lebih bergetar dan terasa kaku, sesuatu yang bisa membuat pembalap kehilangan feeling. Dan bagi Marquez, feeling terhadap motor adalah segalanya. Tanpa feeling, gaya balap ekstremnya bisa berubah jadi bumerang. Di sisi lain, lawan-lawan Marquez jelas tidak tinggal diam. Pecco Bagnaia sebagai pembalap tuan rumah tampak lebih percaya diri. Jorge Martin mencoba mempertahankan konsistensinya. Bahkan Fabio Quartararo dengan Yamaha V4 terbaru ikut memberikan tekanan. Dengan kondisi seperti ini, jika Marquez tidak segera menemukan solusi, peluangnya di San Marino bisa terancam. Bayangkan saja,
Seorang Marc Marquez yang biasanya jadi predator utama, kali ini bisa berubah menjadi mangsa empuk. Meski begitu, publik juga tahu satu hal, jangan pernah menyepelekan Marc Marquez. Sudah berulang kali ia membuktikan, dari kondisi tersulit sekalipun ia bisa bangkit. Tidak sedikit yang percaya bahwa apa yang ia alami di FP1 hanyalah strategi atau bagian dari adaptasi. Bisa jadi, Marquez sengaja menahan performa untuk mempelajari batas motor di lintasan ini, lalu tiba-tiba meledak di sesi kualifikasi atau balapan. Gaya, sandbagging, seperti ini bukan hal baru di MotoGP. Namun, pernyataan Marquez yang begitu jujur tentang kesulitannya seolah menegaskan bahwa kali ini situasinya serius. Ia bahkan menekankan bahwa satu lap cepat tidak ada gunanya jika kecepatan race pace-nya 0. Hal ini menunjukkan fokus Marquez bukan sekadar mencari catatan waktu manis di layar, melainkan memastikan konsistensi balapan penuh lap. Karena ia tahu, di MotoGP modern, konsistensi lebih penting daripada sekadar fastest lap. Kisah Marc Marquez di latihan bebas San Marino 2025 ini pun dengan cepat menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Tagar Marquez versus motor bahkan sempat trending di Twitter, dengan fans yang membanjiri timeline dengan meme dan komentar. Ada yang membela Marquez, menyebut Ducati terlalu sulit dikendalikan. Ada pula yang mengkritik, mengatakan Marquez harusnya bisa beradaptasi lebih cepat. Bahkan beberapa haters dengan sinis menyebut bahwa Marquez sudah habis. Tetapi fans sejatinya tahu, kalimat terakhir itu justru sering jadi bahan bakar bagi Marquez untuk membuktikan sebaliknya. Mau tidak mau, sesi latihan bebas ini menambah bumbu dramatis dalam persaingan MotoGP 2025. Semua mata kini tertuju ke arah Marquez, menunggu apakah ia bisa menemukan solusi di FP2, FP3, hingga sesi kualifikasi. Jika berhasil bangkit, kisahnya akan jadi bukti betapa mental baja Marquez tidak pernah hilang. Tetapi jika gagal, maka narasi Marquez melawan motornya sendiri bisa menjadi headline besar sepanjang pekan. Dengan segala drama ini, jelas bahwa MotoGP San Marino 2025 tidak hanya akan menjadi balapan biasa. Pertarungan tidak hanya terjadi antar pembalap, tetapi juga antara seorang legenda hidup dengan mesin canggih bernama Desmos Sedici EP25. Dan pada akhirnya, cerita ini hanya menegaskan satu hal, Marc Marquez memang selalu berbeda. Bahkan ketika ia tidak berada di puncak, ia tetap menciptakan cerita yang membuat dunia MotoGP bergetar. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of